لا إله إلا الله 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 ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara pengajian rutinitas kita setiap malam Jumat, insyaallah dengan niat ibadah menjadikan Allah sebagai amal kebaikan kelak untuk memperberat kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kalau juga kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing kita umatnya selalu dalam bimbingannya hingga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Karena tujuan kita adalah agak jauh-jauh, pertama ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu aja udah. Seperti biasa materi pengajian kita malam ini kita buka dengan pembacaan tahlil tahmid. Kebetulan malam ini informasi dari Pak Haji bahwa kita akan membacakan Ratibul Haddad akan memasuki musim haji. Insya Allah semoga yang punya niat untuk pergi haji Allah kabulkan hajat dan niatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua nanti mungkin ada mau'izatul hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ad-Da'i ilallah Ustaz Samsul Hadi, dan sekarang beliau sedang menuju Biolet Garden. Paralel kita langsung buka aja sambil menunggu teman-teman yang sedang menuju. Astaghfirullahaladzim li wali walidaini wal hawal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidaini wal hawal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wali walidaini wal hawal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi ajmain. Sa'alahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى رويوان من الأنبياء والمرسلين على الأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والرحمن حمد المسلمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا Syekh Abdul Qadir Jailani. ثم إلى روي susun sebutkan masing-masing keluarga kita yang telah mendahului kita. Summa susan almarhum Karim bin Antasa, summa susan almarhumah Jainah binti Rasian, summa susan almarhum Jahiran bin Ijab, summa susan Sarimah binti Sayan, summa susan Sarimah binti Sayan, summa susan almarhum Suparsawi Jaya bin Arif, summa susan almarhum Latif bin Karuna, summa susan almarhum Munah binti Cokromo, summa susan almarhum Pandu Baskoro bin Sudarmadi, summa susan almarhum wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الحكيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حققوا على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني كنت في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض ميتا وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أزواجهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسمع منه النهار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون العظيم.
والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ بكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا عنها معرضين وإذا قيل لهم ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنكرم ويشاء الله أكرم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فأخذوهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وهم بالسوء فإذا هم بالأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وأزواج بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمرك كسرك فلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يأتوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا اسم الله المولى من نصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila karim antalqani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala min sahabati wa karamati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna salawatan min jamil khairat fil hayat wa 'alal mawt innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al wa'asusahu wa makrana min al-Qur'an al-Azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sab'ana subhanahu wa abdihi wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ajab majlisi al-hadiyata min nawazil wa rahmatan fil malika nasila wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. ووافقا في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومحوة إلى الموت والنجاة من النار ورفع إلى السحاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن مر بين الصغار وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منكم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل رحمه ومغفره وشفاعه ونعمه يا اهل القرب والمسلمين والمسلمات خصوصا المرحوم النساء. امين يا جائرا بالإجابة. آمين. يا سبحان الجاية بالدارين نتل بالكرم وترونا mudah bercerita promo tugas kalau menjadi usulnya mereka jadi muslimin dan muslimat akhirnya berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Mik. Ada dua. Ini ya. Tadi ini masih ada lagi hari libur yang belum tersebut tadi. Kita doakan semoga lahir kita bacaan Quran, pikir kita semuanya terhadiahkan untuk beliau. Almarhumin dari keluarga yaitu almarhum Tarik bin Abdesah, almarhum Jannah binti Rasi'an, almarhumah Ja'inah binti Rasi'an, almarhum Ja'iran binti Ijam, almarhumah Susarimah binti Sa'yan, almarhum Suparta Wijaya binti Tarik, almarhum Hafid bin Karto Taruno, almarhumah Munah binti Cokromo, dan almarhum Randu Baskoro bin Judalmati. Ghafarallahu lahum wa nawwara bara'ihahum wa ja'alil jannata mathwahum. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل ما قرأنا من القرآن ومن أنواع الأذكار آمين اللهم آمين وأوصل ثوابها إليهم يا الله أوصل ثوابها إليهم يا الله أوصل ثوابها إليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد para teman-teman semuanya khusus Mas Haji, Ustaz sebagai ketua pengajian dan terlebih lagi khusus tuan rumah Pak Haji Jasim beserta keluarga. Yarhamukumullah wa yarfa'akum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak biasanya ya. Bukan yang biasa. Wah. Kalau ganti-gantian kan pasti enggak ada pahalanya mengalir. Alhamdulillah guru kita, guru tetap kita yaitu Kiai Dedi, insya Allah besok ya siap. Besok mau berangkat beserta rombongan satu kloter sendiri. Juga kita doakan semoga beliau bersama rombongan lancar, mudah dan tidak ada halangan suatu apapun setelah hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin belum buka kita. Sudah selesai sidangnya. Tapi ada Udah selesai. jalan lain. Selesai. Iya, pasti dong. Ori. Yang peruntungannya masih. Ya udah besok. Ini udah belakang. Rukunan. Malam Jumat depan aja. Ya udah sekarang kita kasih wasih. Itu aja. Ya udah nanti malam Jumat depan dikompakin suruh bawa semua dosen semua. Nah malam ini kita ngaji ceramah aja. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah artinya apa? Sudah lebih dari 1 bulan kita meninggalkan Ramadan. Secepat itu kita meninggalkan Ramadan, padahal Ramadan yang kemarin kita harap jauh-jauh hari. Dari Rajab saja kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami di Ramadan. Alhamdulillah, Allah ijabah doa kita sehingga kemarin kita bisa mendapatkan Ramadan. Maka harapan kita adalah ya Allah, semoga ibadah-ibadah kami selama Ramadan kemarin Engkau terima ya Allah sebagai amal soleh, dan Engkau panjangkan usia kami, Engkau berkahkan umur kami sehingga bisa ketemu Ramadan lagi yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekalian evaluasi. Apapun amaliyahnya, apapun ibadahnya, salah satu ciri ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah setelah ibadah orang tersebut makin dekat kepada Allah dan makin baik kepada sesama.
Ini rumus termasuk tentang Ramadan. Mana ciri orang yang diterima ibadahnya saat Ramadan adalah begitu keluar dari Ramadan, selesai Ramadan, dia makin baik kepada sesama dan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini ada catatan, walaupun nanti mungkin makin kesini makin apa istilah nilai itu makin riat itu biasa kan, manusiawi. Emang manusia begitu, imannya naik turun. Disitulah fungsinya kita berteman. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling berwasiat. Biar ketika yang satu imannya turun bisa diingetin oleh yang lainnya, ayo semangat lagi seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ciri-ciri ibadah yang diterima. Lantas bagaimana sikap kita untuk menjaganya, Pak Ustadz? Untuk menjaganya adalah ibadah-ibadah yang Ramadan kemarin sudah kita lakukan, ayo lanjutkan setelah Ramadan. Syawal kemarin kita lanjutkan sampai sekarang, sampai nanti seterusnya. Yang biasa sholat sunnah banyak, jangan terus enggak sama sekali. Mungkin nggak bisa persis saat Ramadan, tapi paling enggak ya tetaplah ada sholat sunnah. Yang biasa pikir ketika Ramadan kemarin, begitu selesai Ramadan tetap pikir. Yang biasa baca Quran selama Ramadan kemarin, begitu selesai Ramadan tetap baca Quran. Nah, berbicara tentang Quran ini, Quran itu adalah kebaikan yang hakiki dan sepanjang masa. Dalam hal kebaikan, Quran tetap menjadi sesuatu yang suci sepanjang masa. Disinilah kalau pas ada orang yang nanya, Pak Ustadz, ya kenapa ya saya kok gampang banget keluar kata-kata kotor, dikit-dikit, kalau bahasa Jawanya miso apa ya? Jadi sini apa Pak? Apa Mas? Miso itu bahasa Indonesia apa? Umpat. Dikit-dikit yang keluar umpatan, nama-nama bentuk binatang dan yang lain sebagainya. Ada orang yang begitu. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya Pak Ustadz? Banyak-banyakin baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Mulut kita ketika kotor dimasukin Quran terus, kalau yang bagus atau yang bersih ini dominan, lama-lama kotornya hilang. Tapi kalau yang kotornya yang dominan, Qurannya jarang, lama-lama Qurannya juga yang kebaca. Rumus itu ya. Nah, bisa samping itu, teman-teman semuanya, Al-Quran juga mukjizat sepanjang masa. Ketika Nabi masih hidup, Al-Quran adalah mukjizat buat beliau. Bukan hanya isinya, akan tetapi urut-urutannya, susunan kata, kalimah dan yang lain sebagainya. Bahkan ketika ditulis pun tetap menjadi mukjizat. Ketika Nabi masih hidup, begitu Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran tetap menjadi mukjizat hingga saat ini, bahkan hingga kiamat nanti. Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Inilah yang harus kita syukuri. Kenapa harus kita syukuri Pak Ustadz? Gak semua umat Nabi yang lain dikasih kayak kita. Di saat nabi-nabi yang lain ketika beliau meninggalkan umatnya, maka selesai mukjizatnya. Berbeda dengan kita, Nabi kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizatnya masih ada bersama umatnya, bersama kita. Ayo manfaatkan, jangan ditinggal. Yang bisa baca, yang bisa mempelajari, yang bisa mengajikan di depan gurunya, ayo ngajiin, dibuat ngaji Quran itu. Bukan hanya lafadznya saja, tetapi juga artinya. Syukur-syukur bisa sampai tahap mengamalkan Al-Quran.
Ingat, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Ramadan di antara 12 bulan yang ada, Muharram, Syawal, Rabiul Awal dan seterusnya, semua ulama sepakat Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di dalam Ramadan turun Al-Quran. Lailatul Qadar di antara 350 sekian malam. Ini saya hitung Hijriah ya, bukan Masehi. Kalau Masehi kan 360-an, kalau Hijriah 350-an lebih. Di antara 350-an malam yang ada, semua ulama sepakat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Kenapa Pak Ustaz? Karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Semua yang terkait sama Quran jadi mulia, ini judulnya begitu ini. Yang paling gampang lah kertas ketika kosong, apalagi tisu begini buat lap nggak apa-apa, wol buat juga nggak ada yang protes, di jalan ketika injek itu nggak ada masalah ini. Tapi begitu kertas tersebut ditulis Al-Quran, entah satu ayat, entah satu surat, atau bahkan full 114 surat, namanya mushaf. Siapa yang berani buang jalan? Siapa yang berani buang tempat sampah? Siapa yang berani wol-wol? Siapa yang berani? Tidak ada berani. Kenapa? Karena kertas itu menjadi mulia karena ada Al-Qurannya. Sekali lagi, Ramadan, Lailatul Qadar, kertas yang tertulis Al-Quran jadi mulia, nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu teman-teman semuanya, kita pun bisa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asal kita isi diri kita dengan Al-Quran. Mulut kita basahi dengan Al-Quran, sering baca. Hati kita isi dengan Al-Quran, sering tadabbur. Jiwa raga kita isi dengan Al-Quran, dengan mengamalkannya. Maka saya yakin nggak usah tunggu di akhirat mah pastilah nanti di dunia sudah pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rumusnya begitu. Tadi saya mengingatkan bahwa nggak semua nabi-nabi umatnya nabi terdahulu itu mendapatkan mukjizat kayak kita enggak. Anggaplah Nabi Nuh mukjizatnya apa? Kapal diapain? Bikin bahtera, bikin kapal. Bukan bengkel lah sudah bisa. Gak usah Nabi Nuh. Ayo, jangan salah ya. Ini saya kasih rumusnya. Yang namanya mukjizat adalah keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada Nabi atau Rasul yang sifatnya ini khariqul ada, di luar nalar. Mukjizat. Kalau diberikannya kepada seorang wali namanya karomah, di luar nalar. Kalau diberikannya kepada seorang soleh namanya ma'unah. Kalau diberikan kepada orang kafir namanya istidraj, juga bisa. Kafir juga kadang dikasih yang istimewa. Contohnya Dajjal, bisa ngidupin orang mati. Contohnya lagi Fir'aun yang nggak pernah sakit selama hidup, kaya lagi. Itu keistimewaan namanya istidraj. Nah sekarang Nabi Nuh kalau cuma buat kapal itu bukan keistimewaan, itu keterampilan. Iya, keterampilan yang orang juga bisa itu mah buat kapal dua. Dia tahu masa depan. Keistimewaannya Nabi Nuh adalah mendatangkan banjir bandang sedunia. Itu orang nggak bisa. Ya, yang Rabbila tadar al ardi minal kafirin tayyara dijabah itu mujizat. Itu jadi mujizat Nabi Nuh. Nggak bisa semua orang. Habis semua orang saat itu. Kenapa? Karena banjirnya 6 bulan lebih. Mulai tanggal 1 Rajab surut tanggal 10 Muharram. 6 bulan 10 hari itu banjir. Seluruh dunia. Allah alam. Waktu itu. Nah, makanya orang habis semuanya. Lanjut.
Terus orang beriman setelah masa-masa itu dapatnya apa? Dapatnya cuma cerita, nggak bisa merasakan udah. Anggaplah Nabi, apalagi Nabi Ibrahim, mujizat individu. Iya. Kalau Nabi Nuh masih bareng-bareng sama rakyatnya itu selamat itu. Nabi Ibrahim mujizat individu, dibakar api Namrud nggak apa-apa, jangan bilang dibakar nggak apa-apa doang, paling juga bisa. Dibakar api Namrud nggak apa-apa. Kenapa? Karena api Namrud ini lama. Wakilah 3 hari 3 malam baru mati apinya. Wakilah 40 hari 40 malam baru mati karena sakit gedenya api. Limbat paling 5 menit udah kabur keluar lagi dia, nggak kuat. Kalau Nabi Ibrahim 3 hari, anggap aja 3 hari 3 malam di dalam api nyaman. Ya naruku ibadah wa salaman ala Ibrahim kan gitu. Allah menyuruhnya ke api, wahai api, jadilah engkau berdan, dingin, wasalaman dan menyelamatkan, dingin dan menyelamatkan. Jadi harus lengkap kalau menentukan sesuatu. Kata para ulama, kalau seandainya dingin doang, Nabi belum bisa menggigil di dalam itu. Untung Allah bilangnya dingin dan menyelamatkan. Nyaman udah kayak di AC lah. Iya. Di dalam api kayak di AC itu Nabi Ibrahim, dan apinya Namrud lama, itu mujizat. Setelah itu apa manfaat buat orang beriman waktu itu? Cuma cerita. Nabi Musa, Nabi Musa dengan kaumnya 600.000. Jadi Nabi Musa diikuti oleh Bani Israel yang sebanyak 600.000. Belakang Fir'aun, wakilah tentaranya Fir'aun sekitar 1 jutaan. Depan laut. Apa kata Bani Israel, jeleknya Bani Israel ini? Mereka ngandelin nabinya. Musa itu kan nabi. Orang tuh minta ke Allah, gimana ini? Belakang Fir'aun depan laut, mati ya ditantang. Orang minta Allah berkenan selamatin. Betul. Allah perintahkan Nabi Musa melempar tongkat, jadilah jalan. Apa tuh? Belah itu laut kebelah. Itu mukjizat luar biasa. Sebelum saya cerita itu. Inilah jeleknya kaum Nabi Musa atau Bani Israel. Bandingkan seandainya yang mimpin itu Nabi Muhammad atau kaum Nabi Muhammad saat itu 600.000, belakang cuma 1 juta. 1 banding 2, perang kan situ kalau Nabi Muhammad. Iya, ayo perang kalau masuk itu mah berani. Bahkan aja 311 lawan 1.000 lebih, 1 banding 3 itu aja berani dan menang alhamdulillah. Apalagi 600.000 banding 1 juta, 1 lawan 2 lah cuma enteng itu. Kalau umatnya Nabi Muhammad, tapi ini umatnya Nabi Musa memang bandel-bandel mereka. Berisik tapi penakut. Iya. Untung Nabi Musa sabar, makanya masuk ulul azmi. Nah, terbelah itu lewatlah Nabi Musa dengan para pengikutnya dan Fir'aun dan para kepala tentaranya habis ditenggelamkan kembali atau ditutup lagi lautnya tadi. Itu mukjizat yang luar biasa. Sampai diceritakan 3 agama besar, Islam, Nasrani dan Yahudi. Tapi apa manfaat buat orang yang beriman setelahnya? Cuma cerita tok, ya kan? Beda dengan kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi dikasih Quran, sampai sekarang Qurannya masih ada, sampai kiamat masih ada, dan tetap menjadi mukjizat. Artinya apa, Pak, teman-teman semuanya? Ternyata dekat kita itu ada mukjizat yang nganggur, yang sering kita anggurin. Ya Al-Quran itu. Maka sayang, yuk kita manfaatkan. Ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ustaz, ya bacanya susah Pak Ustaz. Saya telat belajarnya. Ya nggak apa-apa lah, tetap belajar lah. Tapi bacanya gimana? Tetap baca. Nabi tetap mengapresiasi orang yang baca Quran walaupun belepotan. Apa kata baginda? Kata beliau, "Faman yata'ta falahu ajrun." Orang yang baca Quran terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama pahala baca Quran, pahala yang kedua susah masih mau baca. Itu tetap diapresiasi oleh Nabi. Yang lancar Pak Ustaz, orang yang itu otomatis lah. Ma'as-safaratul kiramul barara, nanti dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat yang suci.
Kalau nggak tahu artinya gimana Pak Ustadz? Kalau nggak tahu artinya, manfaat nggak kita baca? Gimana Pak? Bermanfaat apa percuma? Manfaat. Jadi begini, ada satu hadis. Ini untuk hadis ini sahih banget. Ada satu hadis yang Nabi mengungkapkan bahwa orang yang membaca Al-Quran setiap hurufnya akan dikasih oleh Allah kebaikan buat yang baca, dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya apa? Satu huruf 10 kebaikan. Terus Nabi mencontohkan, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya nggak nganggap alif lam mim itu satu huruf, enggak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf tersendiri, lam satu huruf tersendiri, dan mim satu huruf tersendiri. Artinya apa? Alif lam mim tetap dihitung 3 huruf. Dan orang yang membaca alif lam mim mendapatkan 30 kebaikan. Ini hadisnya sampai situ selesai. Terus ulama mikir, ini kerjanya ulama yang mikir, kenapa kok Nabi nyontohinya alif lam mim? Ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang Indonesia, orang Arab yang dari kecil di Arab, hidup di Arab, sampai meninggal di Arab aja nggak ada yang tahu artinya alif lam mim. Cari di terjemah pasti di situ tetap artinya tetap alif lam mim atau wallahu a'lam. Allah yang maha tahu apa yang dimaksud dengan arti alif lam mim. Nggak ada yang tahu artinya. Disinilah lantas ulama menyimpulkan bahwa Nabi mencontohkan alif lam mim yang mana nggak ada satu orang pun yang tahu artinya, berarti membaca Al-Quran nggak harus tahu artinya, tetap dapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi mencontohnya alif lam mim. Disinilah alhamdulillah. Jadi kita nggak harus belajar arti, tetap udah baca aja, sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur tahu artinya, syukur-syukur bisa menjiwai dan yang lain sebagainya. Nah itu tahap-tahapan berikutnya lah. Yang penting ayo baca lagi Qurannya. Jangan begitu lebaran Quran naik ke atas lemari lagi, sampai puasa depan baru diambil lagi. Janganlah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo jaga Ramadan kita kemarin sampai sekuat tenaga lah. Nanti kalau sudah lemah lagi, refresh lagi, ngumpul lagi dengan teman-teman lagi, ngumpul lagi. Kemarin ada yang nanya, coba saya tanya di sini, siapa tahu di sini juga ada yang orang-orang begitu. Ada begini, Ustaz, ya apa namanya, ada orang Islam dia nggak sholat, tapi kalau sama orang lain baik banget. Gak pernah nyolong, gak pernah nyakitin orang, malah orangnya humble, saling nolong, dermawan dan yang lain sebagainya. Itu gimana Pak Ustaz? Kan agama kan ngajarin begitu, bukannya yang penting kita baik sama manusia, ntar Allah juga maha pengampun. Gimana kalau begitu? Ini sholat bukan hamil fasih. Asik. Gimana jawabannya? Jadi dia itu hablum minallahnya anggaplah rapotnya merah lah, tapi hablum minannasnya cakep. Kalau ada orang begitu gimana? Dia sendiri itu malah sering ngolok-ngolok. Ya mah masjid aja rajin, tapi sama tetangga nggak baik. Itu gimana dong? Digituin akhirnya orang-orang yang ke masjid oleh dianya. Ada yang benar-benar ada itu. Maka dia mending saya nggak pernah ke masjid tapi sama orang baik, nggak pernah nyakitin, malah sering nolongin. Kalau gitu gimana sih? Jawabnya gimana kalau begitu? Kalau dia menganggap sholatnya itu bukan karena ingkar, dia masih dianggap umat Rasulullah. Bukan, maksudnya matahin dalilnya dia, biar dia sadar. Nah, kuncinya kan ibadah. Kuncinya Ibadah. Kalau nggak ada ibadah, nggak masuk. Kayak masuk pintunya nggak ada kuncinya. Ada yang belum tentu masuk surga, malah nggak sholat. Kuncinya di sholat. ini aja, kalau begitu ntar cepat lama kalau begitu. Ya, begini. Kalau cuma
cuman baik kepada sesama, dermawan, nolong, humble, nyapa dan yang lain sebagainya, nggak pernah nyakitin, nggak pernah ngumpat, nggak pernah mencuri dan yang lain sebagainya. Nggak harus Islam. Semua agama mengajarkan itu. Kristen, Buddha, Hindu ngajarin begitu semua, baik sama sesama. Bedanya agama Islam dengan agama yang lain adalah horizontalnya, hablum minallahnya. Itu yang membedakan. Langsung saya jelasin gitu. Kalau cuma begitu Pak, sampai nggak usah Islam juga bisa. Masuk aja Buddha kan. Itu kan orangnya malah sama binatang aja baik, ya bilang gitu. Nggak dimakan, vegetarian. Kalau cuma yang penting baik sama sesama, nggak harus Islam. Kalau sampai mau tetap Islam, ya mau nggak mau memang harus dua. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Itu ajaran Islam. Kalau cuma hablum minannas doang, nanti kalau situ meninggal, kita bingung situ Islam apa enggak. Nah iya, orang nggak pernah tahu soalnya. Karena non-Muslim juga sama diajarin begitu, baik juga ke sesama. Jawabannya yang paling pokok begitu udah selesai. Terserah itu mau sholat apa enggak, yang penting ciri-ciri orang Islam itu hablum minallahnya. Kalau hablum minannasnya udah pastilah, nggak cuma Islam, non-Muslim juga diajarinya begitu. Tapi non-Muslim nggak diajarin sholat, non-Muslim nggak diajarin khusyuk di zikir ya, dan yang lain sebagainya. Yang pasti sholatnya itu. Kalau sholat nggak ada di selain Islam. Kalau nyanyi-nyanyi, anggaplah kalau kita itu apa? Selawatan, zikir, nah itu ada di sono-sono. Kalau zakat ada di sana, puasa ada di sana, perjalanan spiritual ada di sana. Tapi kalau sholat nggak ada, cuma orang Islam saja yang dikasih sholat. Makanya Nabi bilang al-farqu bainana wa bainahum as-sholat. Pembeda antara kita dan mereka adalah sholat. Hanya ayo jaga, kita punya anak yang kita mah insya Allah aman lah, tapi yang kita ada anak, kita ada saudara, diingetin. Jangan sampai enggak sama sekali. Mungkin Pak, bayangin kita punya kenalan orangnya baik tapi nggak pernah sholat, begitu meninggal bingung kita, ini orang masih Islam atau enggak? Adzan nggak pernah, kalau adzan pernah malah sekalian kita saksikan syahadatnya. Komat dia pernah komat, kita saksikan syahadatnya. Adzan enggak, komat enggak, sholat juga enggak, kan bingung gitu. Gimana kalau begitu? Udah husnudon, kembali ke asal. Oh dulunya Pak kecilnya dia orang Islam Pak Ustaz, terus kita nggak pernah melihat dia keluar dari Islam. Oh ya udahlah kalau begitu mau husnudon bisa. Asal jangan masuk keluar. Pernah saya ada tetangga begitu, masuk Islam keluar lagi, masuk Islam keluar lagi, dan nggak pernah sholat. Begitu meninggal pada kabur semua tetangga yang lain. Iya, karena tadi mau disolatin, takutnya dia pas lagi keluar dari Islam. Tapi kalau mau nggak disolatin, nggak enak dengan istrinya yang masih Islam, kalau istrinya nangis, tapi juga nggak sholat juga. Iya, itu bingung jadi kita. Ada lagi malah di tempat saya itu, ya kalau ini istrinya Islam, orang-orang pada tahu, suaminya Kristen. Di keluarga situ anak-anaknya Islam semua. Ketika meninggal, istrinya tetap bilang tahlilan, coba gimana kita? Maunya dia di rumah ada tahlilan. Iya, kalau Mas Haji Ali diminta begitu gimana? Mendoakan kakeknya Islam. Iya, harus bisa lah, bisa ngerangkul dan bisa nggak sampai salah. Ada kejadian begitu. Jadi karena dia terasa Islam, yang istrinya ini, dan dia senang kalau ada orang meninggal ditanya, dia senang. Itu suaminya meninggal minta ini, dan semua orang tahu kalau suaminya ini bukan Islam. Ya, karena memang udah ya terang-terangan lah dia bukan Islamnya itu. Begitu ada begitu.
Jadi sekali lagi teman-teman semua yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jaga semangat Ramadan kita yang kemarin, jangan sampai hilang. Lemah manusiawi, lemah naik turun iman itu manusiawi. Tapi jangan sampai hilang. Kenapa? Sayang. Kita sudah latihan selama sebulan dan sudah nyaman sebenarnya selama sebulan itu. Begitu Lebaran kita tinggal lagi. Akhirnya ntar begitu mau kembali lagi rasanya berat. Jangan. Sekali lagi, ayo minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah-ibadah kita yang telah lalu diterima dan semangat ibadah-ibadah kita yang lalu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepadanya, dan yang terpenting kita minta panjang umur, sehat, dan ketika diambil semoga dalam keadaan husnul khotimah. Berapa ini? Oh, udah 40 menit lebih. Terima kasih. Ada yang ditanya ya. Ini udah mau Idul Adha, tadi saya lihat di masjid sudah ada gambar sapi yang mengambut. Ya, kemarin ada yang nanya, pada mana Pak? Nggak ada yang tanya. Ya. Kalau kemarin yang nanya itu yang ngasih kucing apa Mas? Oh, baca tuh. Pak nelpon saya. Gimana? Tadi kan dibilang untuk nggak ninggalin Al-Quran ya Pak. Termasuk kita untuk baca. Nah, kalau saya sendiri ini kan sekarang kan banyak keluar, jadi saya kadang nggak bawa Al-Quran ya, jadi pakai handphone Pak Ustaz. Boleh nggak sebenarnya kayak gini Pak Ustaz? Boleh nggak pakai handphone? Maksudnya boleh nggak itu dibaca apa? Boleh, bacanya pakai ini. Oh, boleh banget Pak. Boleh ya. Boleh banget. Ya, jadi begini. Ini saya agak-agak panjang dikit apa ya? Apa? Ya. Harusnya pertanyaannya itu lebih serem aja. Kalau cuma boleh pasti boleh. Ini Al-Quran yang di handphone itu sama nggak dengan Al-Quran yang kertas? Itu yang penting. Dalam hal memperlakukannya. Contoh, kita punya wudhu. Contoh lagi ketika di toilet, boleh nggak buka itu Quran? Nah, begitu. Kalau yang kertas kan udah otomatis nggak boleh, udah jelas tuh. Nah, Al-Quran yang di HP itu begini aja saya kasih contoh. Al-Quran yang di HP itu samanya kayak Al-Quran yang ada di otak kita. Ketika badan kita dibelah, nggak bakal ada tulisan Al-Qurannya. Tapi ketika kita mau mengeluarkan Al-Quran, ada jadi itu bisa ngomong terus nih. Apa namanya? Hafalannya bisa keluar terus. Nah itu Al-Quran yang di otak itu. Nah di HP pun demikian. Ketika HP-nya dibutuhkan nggak bakal ada itu Al-Qurannya. Tapi ketika pas lagi digunakan, dimunculkan, bisa muncul Al-Quran. Nah di sini maka hukumnya kayak hukum Al-Quran yang ada di otak kita. Artinya apa? Artinya HP ketika Qurannya nggak muncul, ya boleh-boleh saja masuk toilet. Sama kayak kita, Bapak hafal Quran 30 juz, ketika Al-Qurannya nggak disuarakan, kan kita masuk toilet juga boleh-boleh saja. Boleh toilet itu orang yang hafal Quran, banggar malahan. Kepalanya copot. Jadi ketika dimunculkan atau enggak itu hukumnya di situ. Kalau dimunculkan maka harus disamakan hukumnya dengan Al-Quran normal. Tapi kalau nggak dimunculkan ya biasa-biasa saja. Kayak kita orang yang hafal Quran begitu. Ya mau masuk mana aja ya oke saja. Nah itu sebagai bentuk pengagungan atau memuliakan kita Al-Quran. Nah gitu ya. Terima kasih. Buruan. Yuk kita tutup. Antar cokonya ke sini. Orang nggak ke sini, kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami meninggalkan majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali Engkau ampunkan. Wala aiban illa satarta, tidak ada di antara kami yang aib kecuali Engkau tutup. Wala maghitun illa syafaita, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Wala asiran illa yasarta, tidak ada di antara kami yang sulit
kecuali memudahkan. Wala karban illa nafasta, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali Engkau kasih solusi ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun ukhrawi kecuali Engkau tunaikan dan kemudahkan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma, ya Allah jadikan persamaan kami ini kebersamaan yang Kau rahmati. Wa tafarruqna min ba'dina tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang berjaga yang terjaga oleh ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang soleh, yang selalu taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, hormat kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah, kasih kami rezeki yang berlimpah halal berkah, kasih kami rezeki yang berlimpah halal berkah, kasih kami rezeki yang berlimpah halal berkah. Ambil khusus tuan rumah ya Allah yang telah menyediakan kami, yang telah bersedekah untuk kami, ganti sedekahnya dengan rezeki-Mu berlimpah ruah halal berkah rahmatnya ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati.